seberapa penting teknologi digital untuk kegiatan marketing? Sangat penting karena mendukung operasional, mendukung sistematisasi, mendukung efisiensi dalam proses menuju kebaikan perusahaan atau omset bisnis perusahaan. Ya, mempermudah prosesnya karena yang dulunya manual dengan digitalisasi mempersingkat waktu untuk memperoleh hasil analisa. Ya, singkat, padat, jelas. Selanjutnya, apakah menurut Om perusahaan Om nih mau menginvestasikan uang untuk mengembangkan teknologi digital atau marketing itu? Apa aja tuh? Bukan hanya mau, harus mau. Dan kalau yang di perusahaan sebelumnya sudah menerapkan, ya pasti dia mau karena sudah melihat kepentingan kebutuhannya arahnya kemana. Dan ini di tempat yang baru Om lagi membawa untuk pola pikirnya seperti itu. Ya, harus mau jika suatu perusahaan ingin mengembangkan bisnisnya menjadi lebih baik. Dalam sisi apa ya? Pasti ujung-ujung perusahaan carinya apa? Profit. Ya. Apalagi? Apakah ada pengaruh dari implementasi teknologi digital tersebut? Apakah ada pengaruhnya? Ya. Ada. Pasti dengan evaluasi analisa dari apa? Summary database. Sistem itu diinput tadi pakai database. Ya, pakai web. Masuk semua, hasil analisanya lebih cepat, otomatis evaluasi lebih cepat, plan do check actionnya menjadi lebih cepat, hasilnya menjadi lebih cepat. Yang dulu misalkan evaluasi manual, hasilnya katakan nilainya 10, dengan teknologi yang diterapkan ini digitalisasi, semua mempercepat waktu sehingga volumenya menjadi lebih banyak, profitnya menjadi lebih banyak. Selanjutnya nih, apakah budaya perusahaan terbuka terhadap perubahan, terutama perubahan digital dari segi konsumen? Apakah perusahaan budayanya terbuka terhadap perubahan? Ya, kembali lagi tergantung kultur atau budaya dari perusahaan tersebut dan arahnya kemana pemilik perusahaan ingin membawa perusahaannya. Kalau yang harusnya Om ini sudah ngalamin dari first G sampai third G. Ya, first G itu adalah orang owner tua, engkong-engkongnya yang bikin perusahaan itu pasti belum merasakan kebutuhan digitalisasi. Turun ke second G, sudah main seperempat G pakai teknologi. Turun ke third G, generasi ketiga, yang usianya di bawah Om saat ini, ya, yang saat ini baru usia 30-an, apa anak-anak yang terusin perusahaan bapaknya, pasti sudah merasakan kebutuhan teknologi. Tergantung kulturnya. Kalau anaknya mau ngebawa, bisa. Bapaknya pasti kan konservatif. Nah, begini, engkongnya mungkin udah nggak ada. Dengan bapaknya sama second G dengan third G. Nah, kalau ini bisa main, dia mau mengimplementasikan atau mencoba atau menyarankan advice dari profesional-profesional kayak Om yang melihat, dia akan jalan. Tapi kalau dia mental block, nggak bisa begini, nggak sensitif dengan perubahan-perubahan, ya itu akan menghambat sendiri mereka. Ya, jadi pertanyaannya kembali ke kultur perusahaan, khususnya dari mindset pemilik perusahaan. Pertanyaan selanjutnya, apakah penerapan teknologi digital termasuk dalam strategi dan objektif perusahaan secara langsung maupun tidak langsung? Pasti, secara langsung dan tidak langsung itu menjadi namanya strategic plan. Jika perusahaan ingin mengembangkan lini bisnisnya menjadi lebih cepat, speed up. Kalau dia mau temponya biasa-biasa aja ya akan jadi lama. Tapi kalau dia menggunakan teknologi digitalisasi, sistemasi, ya, apalagi sekarang sudah ada AI, ya, itu tetap harus dipelajari. Kalau nggak, intinya gini, kalau tidak berinovasi, improvisasi, ikut zaman, tinggalan. Ingat tadi Nokia, ya, ini sekarang kamu sudah ada dengan lihat teknologi elektronik aja, simple, sebelum masuk ke kendaraan. Elektronik, siapa dulu yang menguasai elektronik? Negara mana yang menguasai elektronik? Korea. Jepang. Pernah zaman dulu mau beli merek TV harus merek Sony, Toshiba, betul?
Nah, terus masuk ke teknologi, orang mau beli apa tuh merek TCL, apa tuh merek apa Advan, apa tuh merek nggak jelas, nggak ada yang mau beli, maunya brandnya Jepang karena Jepang udah duluan canggih di elektronik. Oke, terus masuk ke sekarang teknologi yang bagus apa kayak HP apa, wah Eropa, Sony Ericsson, Nokia, Swedia, apa semua Eropa, semua teknologi elektronik juga. Sekarang yang menguasai siapa? Cina. Ya. Sekarang pernah masuk ke teknologi kendaraan. Dulu orang pertanyaannya gini, perusahaan Cina, pernah dengar mobil Cina yang dulu-dulu apa? Pernah dengar mobil Cina? Pernah dengar Wuling? Oh ya, Wuling. Geely? Pernah dengar? Pernah tahu Chery QQ? Pernah tahu nggak? Chery. Dulu itu sudah ada tahun 2000-an. Tapi belum orang luarnya yang membawa teknologi yang fresh. Masih teknologi ya so-so lah. Jadi masih kalah dengan teknologi Jepang. Ya, Cina dalam 2 dekade ini, 20 tahun ini improvisasinya gila-gilaan. Ya, yang ditanamkan adalah di teknologi. Visinya dia mengalahkan ekonomi barat, mengalahkan teknologi Jepang. Lihat sekarang. Ada yang udah pernah ke Cina? Ya, kalau kamu ke Cina, kalau kamu ke negara lain, cuman mungkin contoh lah kayak Singapura apa yang dekat-dekat, kita melihatnya kok beda ya sama negara kita. Ya, dari sisi culture apa. Kalau ke Cina udah bukan beda negaranya. Ya kayak beda dimensi. Kayak aku masuk dimensi apa ya? Karena semua yang diterapkan di sini udah jalan di sana 20 tahun lalu. Simpel, ngamen, pengemis, udah pakai barcode. Ya, 15 tahun lalu bawanya barcode, di scan, belanja, di scan. Dulu orang-orang sini bingung nggak ada duit pakai apa, digital duitnya di mana. Sekarang bayar pakai QRIS, itu teknologi barcode nggak? Udah lama, itu baru mulai diterapin. Makanya kalau kalian misalkan ada yang pergi ke Cina, masuk satu kota provinsi yang kayak planet lain apa ya? Nggak nyambung. Orang nggak bawa dompet, lebih riskan nggak bawa HP daripada nggak bawa dompet, karena semua ada di sini semua. Ya, itu teknologi. Jadi nggak bisa nolak. Kembali lagi tadi pertanyaannya apa? Apakah penerapan teknologi digital termasuk dalam strategi? Kalau dia ingin mengembangkan speed up dia punya bisnis, itu menjadi strategi poin penting dalam planning strategi bisnis. Ya, tidak ada kata lain. Kalau dia masih mikirin yang lain dia akan lama. Tapi dengan plan digitalisasi itu berarti dia udah mau step up, mau ngejar ketertinggalan. Baik Om. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang dilakukan perusahaan untuk menjaga relasi dengan pelanggannya? Sudah tadi diinformasikan, menjaga bisnis pelanggan itu untuk menjaga siklus daripada perputaran bisnis perusahaan agar dia tidak keluar dari siklus ke merek lain atau perusahaan lain. Dengan cara apa? Namanya Customer Relation Management System. Sistem yang mengolah database yang sudah masuk ke dalam perusahaan untuk dikelola sebaik-baiknya, menjaga hubungan relasi dengan customernya, menjaga kenyamanannya, menjaga hubungan komunikasinya dengan cara sistem tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ulang tahun dikasih greeting, yang jawab teknologi, ya algoritma AI yang main semua tuh. Sekarang kalau dulu beli mesin ini segini nih, apa mesin blasting, WA blasting, lama-lama udah nggak pakai itu, pakai robot. Robotnya langsung pakai pulsa, tiap tanggal sekian kirim, udah bukan orang. Jadi untuk menjaga hubungannya, teknologi dibutuhkan. Untuk apa membutuhkan teknologi? Yang membuat efisiensi sumber daya manusianya. Jadi orang yang dulu ngerjain yang ketik-ketik, andai kata kita perusahaannya yang bagus, dia memberdayakan orang ini untuk pekerjaan lain yang membutuhkan selain pakai teknologi. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk perkuat apa? Pernah dengar di berita-berita bahwa ada beberapa bidang perusahaan yang akan bisa hilang dengan lahirnya digitalisasi? Ya, banyak. Pelajari. Kalau kalian lihat di sini, lihat di informasi itu, prepare-lah diri kalian. Ya, kalau kalian tidak prepare, generasi Om paling kuat bertahan 10-20 tahun lagi mati. Ya, kalian 10 tahun lagi, 20 tahun lagi jadi Om.
ya, yang mana bersaing dengan junior-junior yang 20 tahun lagi. Om aja sekarang berasa harus scale up. Kenapa? Om belajar loh. Bagaimana caranya, wah main digital, TikTok gimana ya, cara bikin capcut gimana ya, apa segala macam. Om belajar. Om lihat ini, ya, caranya nanya sama orang, nanya sama anak buah om yang kayak kalian yang umur 30-an. Gimana tuh? Nggak usah malu belajar. Kalau kalian nggak improve, teknologi udah siap, kalian nggak menambah portofolio, kehantam lah kalian sama teknologi. Ya, karena perusahaan pasti akan cari regenerasi terus, yang muda, yang muda. Kenapa orang mau merekrut contoh yang tua-tua kayak om? Menangnya cuma apa? Hah? Jam terbang. Ya, tapi kalau pertanyaannya, kita yang sebagai tua juga harus bisa apa? Scale up. Dari sisi speed kita nggak boleh kalah, dari sisi kemampuan kita nggak boleh kalah. Tuh. Ya, jadi dibutuhkan strategi brand wajib kalau memang mau maju. Ada lagi? Selanjutnya, gimana sih cara perusahaan menganalisa data pelanggan? Sangat gampang. Dengan database yang diinput, wajib diinput ya. Yang penting harus analisa jelas, mindset pelaksananya, karena eksekutor di lapangan yang menentukan database apa yang dimasukkan ke dalam perusahaan. Kalau masuknya sampah, keluarnya akan tetap sampah. Tapi kalau masuknya material yang bagus, akan berdampak kepada hasil outputnya juga bagus. Ya, bagaimana cara analisanya? Mulai dari dia input nama konsumen, nomor HP, terus kemudian tempat tinggal. Ini kita bicara otomotif ya. Tempat tinggal, keinginan, masuk semua tuh. Yang simpel-simpel tuh database pertama. Setelah database pertama masuknya tahap 2 adalah apa? Visit atau follow up. Pertama, visit tuh ke rumah orangnya. Betul kah rumahnya di sini? Ya, kayak Om nih produknya misalnya. Tadi skuter Matic Royal. Harganya berapa? 69 juta up. Motor-motor Jepang berapaan sekarang? Cuma 30, 40-an ya. Gini 60 jutaan. Ya, bahasa kalian mana bisa jual, susah gini. Itu yang menggunakan adalah siapa? Rich people toys. Ngerti? Mainannya orang kaya. Ya. Terus dengan database itu kalian lihat alamatnya mana nih? Oh, alamatnya Gading Serpong. Plus point. Duit nih. Masuk klasternya klaster mana? Oh, bisa nih isinya nih. Itu analisa loh. Masuk. Pertanyaannya udah nggak ngomong di DP, nggak ngomong kalau orang yang dalam tanda kutip berduit, ngomongnya udah nggak ribet-ribet di DP. Ngomongnya apa? Kendaraannya speknya apa dibandingkan dengan NMAX, dibandingkan PCX, bedanya apa nih? Oh, ini buat lifestyle pak. Masa bapak udah posisi begini kan buat bapak nongki pak, bawa begini buat Sunmori apa? Dia kayak skuter zaman dulu Matic, ada yang model 3 apa? Lo lihat juga. Jadi yang diangkat orang-orang begini adalah apanya? Pride-nya, bukan needs-nya, bukan kebutuhannya lagi. Karena dia bukan kebutuhan masa motor 70 juta, ratusan juta, buat apaan? Ya, pride-nya. Dengan bapak nongkrong, bapak bisa networking pak, bisnis bapak makin berkembang, begini-gini. Oh iya, gini, angkat terus. Terus kalau usernya anak muda, bapaknya tinggal bilang bapaknya, masa anak om begini, ke kampus kan pakai begini gaya om, keren om. Angkat pride. Nah, disitulah baru bisa nganalisa lagi. Kebutuhan datanya dari mana? Dari database. Olah. Nanti summary-nya kan ketahuan. Hot prospect-nya yang mana? Setelah hot prospect, butuh guidance dari siapa? Supervisor dan manager untuk bisa mengarahkan lu kemana nih nembaknya? Lu nembaknya kemana? Lu bikin pameran di Gading Serpong. Ya, di Hanifa lu bikin. Hari ini sampai hari ini. Udah analisa tuh. Jadi nanti setelah dianalisa ada keputusan actionnya, pameran, nanti hasilnya bagaimana? Banyak SPK-nya. Coba kalau pamerannya misalkan, sorry to say, misalkan masuk ke perumahan yang masih dalam tanda kutip perkampungan, nawarin motor 70 juta, 100 juta. Ada yang beli nggak? Motor apa mas? Oh iya. Nggak ada nanti isinya. Bukan mengecilkan. Ya, yang menentukan sukses tidaknya menentukan adalah segmen pasarnya, lokasi di mana kamu akan membuat action. Hasilnya dari mana? Analisa. Analisa dari apa? Dari database. Database internal ataupun database
Eksternal contohnya apa? Tanya ke pihak mana. Samsat, kita bicara nih Om, dia lihat di motor ya, mobil ya. Yang daftar motor-motor Vespa, banyak kan daerah mana nih? Vespa kan sudah duluan nih, ya. Skuter matic kan, premium. Nah, banyak orang pakai Vespa daerah mana Pak? Oh KTP-nya ini. Excel pakai PowerPoint, pakai Pivot. Tahuan, oh kecamatan ini segini, kecamatan ini segini. Oh berarti kalau mau bikin event di sini nih, kira-kira tengah-tengahnya. Setelah main event, main apa? Sosmednya, IG-nya, radiusnya gedein daerah situ. TikTok-nya mainin daerah situ. Panggil SPG cantik-cantik, ngumpul nggak? Oh, strategi. Ya. Lanjutan nih Om, perusahaan ini memiliki strategi omnichannel nggak sih Om? Membikin strategi? Omnichannel, memberikan pengalaman secara offline dan online. Ya, itu fungsi dari customer relation. Ya, customer relation itu kan membina terus. Ada keluhan nggak? Ada masukan nggak? Salah satu pertanyaan yang itu. Bagaimana pandangan dari Bapak sebagai pembeli yang sudah merasakan adanya sentuhan offline dan online? Nanti kan mereka memberikan masukan. Kalau online, ya mempermudah si customer. Mau melakukan servis, dia pakai booking servis. Nggak usah antri dulu, booking dulu, masuk. Nanti dikabarin, Bapak datang ke sini jam sekian. Udah masuk datanya. Pada saat datang dari kantor tinggal plug, mobilnya masuk, dikerjain, waktu lebih efisien. Itu kesannya bagi konsumen lebih praktis ya, lebih simpel sekarang. Kalau secara offline, membina apa? Komunikasinya, oh enak loh karyawannya, ramah, peduli banget produk kita. Ya, sampai ini masa ada yang pernah ini kejadian nih, offline. Ya. Membina hubungan offline. Ini nyata. Om punya anak buah, Om minta setiap ada yang ulang tahun berikan kue ulang tahun. Berapa harganya kue? Ya antara average 50 sampai 100 ribu. Tapi bagi orang yang ulang tahun didatengin first day, impressionnya adalah gue gak nyangka ya beli mobil ini akan seperti ini. Ada satu kakek-kakek itu bos kain terbesar di Samarinda dulu. Orang-orang belum ngucapin, anaknya, cucunya belum ngucapin, tapi dari tim kita Honda bawa kue, ketok-ketok pintu pagi-pagi jam 8, jam 9. Pak Haji, Assalamualaikum. Waduh Pak Haji sehat Pak Haji. Hari ini Pak Haji lupa hari apa? Hari apa ya? Ngapain bawa kue? Dia sendiri aja lupa dia ulang tahun. Ya, gak lama anak-anak kita datang ngomongin, selamat ulang tahun Pak Haji, panjang umur, ya sehat selalu, banyak rezeki, semua keluarga disehatkan, semua didoain semua gitu. Nangis dia di situ, nangis. Saya sendiri lupa ulang tahun saya, anak saya sama cucu belum ada yang ngucapin. Tapi kalian udah datang di sini, disambut apa segala macam. Dia akan inget, nempel. Itu kegiatan offline. Ya, dampaknya terjadi repeat order. Gak lama kemudian, nggak nyampe seminggu, dia telepon lagi. Saya mau beliin cucu saya ulang tahun, tolong beliin jazz disiapin ya. Benefit offline dan online. Yang bermain adalah kita menggalinya dari customer relation management. Itu kan pertanyaannya udah, biasanya kan yang mau ulang dari tentang ini, jawabnya singkat-singkat juga. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu teknologi digital apa sih Om yang digunakan oleh perusahaan dan apa tujuan dari menggunakan teknologi tersebut? Teknologi digital dalam penginputan database, ya, menggunakan web sehingga database yang diinput oleh salesman team itu masuk langsung melalui web tersebut, bisa mengerucut, diolah menjadi satu data analisa untuk pengambilan keputusan, action dalam memperluas jaringan ataupun memberikan pelayanan kepada customer. Itu teknologinya yang dibutuhkan oleh sales team dari perusahaan yang saya jalan. Terus yang paling kedua itu pertimbangan apa sih Om yang membuat teknologi tersebut itu diadaptasikan gitu? Ya karena adanya kebutuhan, karena adanya harus sadar akan adanya perubahan. Kalau tidak mengikuti perubahan perkembangan zaman terkait dengan teknologi, maka perusahaan itu akan slow down dalam proses pengembangan bisnisnya. Tapi kalau dia mengikuti perubahan teknologi, maka dia akan membuat speed up perusahaannya menjadi lebih
profitable Iya, ataupun lebih menjadi berkembang. lebih punya peluang lebih baik. Terus Om, faktor apa yang mendorong dan menghambat implementasi teknologi tersebut Om? Yang mendorong kebutuhan, yang mendorong zaman, ya, yang mendorong adanya evolusi dari dunia ini global menuju arah teknologi untuk mempercepat proses scale up bisnis suatu perusahaan. Yang menghambat adalah culture budaya perusahaan dan mindset daripada SDM atau employee daripada karyawan di perusahaan tersebut. Kalau dua-dua bisa inline dengan perubahan teknologi, harusnya bisa jalan. Ada salah satu yang menghambat, itu akan membuat slowing down. Tapi kalau dua-duanya bisa menyatukan pola pikir dari direction pimpinan, pemilik, ataupun dari karyawan, saling merasa bahwa ini menjadi kebutuhan, hambatan itu tidak akan ada. Harusnya akan jadi kebus lah. Terus apa ada teknologi yang belum diadaptasi Om atau pengen diadaptasi di perusahaan Om? Ya, teknologi apa? Teknologi AI. Ya, yang sudah ada seperti yang tadi saya bilang, mulai dari database, management, customer relation management system, mengolah database yang sudah ada. Ya, itu dikombinasikan sekarang sudah pakai robot algoritma, ditambah lagi dengan teknologi AI saat ini, itu akan mempercepat semuanya. Yang bekerja udah bukan human lagi, tapi robot dari AI tersebut. Kan kalau misalnya kita mau implementasi teknologi AI tadi, pasti kita punya hambatan ya Om. Ya, Kira-kira ada nggak sih Om hambatan Om dalam mengimplementasikan teknologi-teknologi tersebut di perusahaan Om? hambatannya adalah keterbukaan dari pola pikir owner, pemilik atau top manajemen dari perusahaan. Kalau dia masih berpikirnya adalah itu buang-buang biaya karena teknologi pasti butuh biaya. Iya. Ya, butuh capital, butuh modal kerja, butuh investasi. Nah, investasi itu dirasakan tidak langsung on the spot, tapi butuh waktu. Iya, betul. Nah, kalau dia merasa apa yang dia invest itu buat jangka waktu ke depan menjadi lebih baik, pasti dia akan jalan. Tapi kalau owner yang berpikir, mahal, nanti berapa duit, begini, udah pakai aja yang ini dulu, itu akan menghambat. Ya, tinggal kembali lagi, kita sebagai khususnya saya, sebagai tim manajemennya yang memberikan advice. Kalau kita begini Pak, kalau kita begini Pak. Pertimbangan-pertimbangan orang di dalam itulah yang membuat, yang pembisik-pembisik itulah yang akan menentukan perusahaannya akan benar atau enggak. Kalau pembisiknya salah, memberi pandangannya salah, akan jadi perusahaannya salah. Tapi kalau pembisiknya positif, arahnya benar, dengan data paparannya jelas, presentasi jelas, arahnya kemana, strategik bisnisnya, maka owner akan iya ya. Ya, ini baru aja kemarin saya meeting sama owner, ngomong masalah teknologinya harus begini, termasuk dari sistem salesmanship-nya. Base banget lah, ini mulai dari base banget. Itu dia langsung, oke. Kemana Pak arahnya begini? Begini Pak, kalau begini arahnya gini. Ntar nggak akan begini Pak. Ya enggak, ini kan dasarnya begini. Nggak akan merubah begini, yang ada akan jadi ngebus. Mereka nggak puas dengan satu volume di titik ini, tapi mereka akan ngejar ini secara company. Kalau dia nguber angka ini, akan dapatnya volumenya segini Pak. Oke. Terapin dah, bikinin SK. Ya, contoh-contohnya gitu. Tergantung paparan kita bisa meyakinkan nggak dengan data. Jadi sekian aja wawancara kali ini dari mata kuliah Introduction to Management Business untuk Om. Makasih waktunya buat wawancara kali ini. Makasih udah sempatin waktu-waktu buat kita. Jadi sekian aja dari interview kita. Makasih. Kalau dari Om cuma titip apa yang Om berikan masukan tadi, anggap ini sebagai sharing moment, sharing skill. Jangan dianggap ini sebagai wejangan, tapi dianggap ini adalah motivasi ya buat kalian supaya bisa menerapkan. Om ini kan yang orang praktek, pernah di kuliah, sekarang sudah mempraktekkan. Kalian yang masih kuliah, ilmu ini dianggap sebagai pembukaan wawasan mengenai dunia lapangan seperti apa.